Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Bapak Ahmad Nugi Hikam. Pada kesempatan ini sebagai bagian kurikulum dan pengajaran di Madrasah Sanawiyah MTS Ali Maksum. Alhamdulillah, di sini saya dapat bertemu secara online pada adik-adik kelas 7 atau siswa baru MTS Ali Maksum pada kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Ali Maksum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar di MTS Ali Maksum. Di kegiatan belajar MTS Ali Maksum itu seperti apa saja, di sini akan saya jelaskan sedikit. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di lain waktu. Oke, yang pertama yaitu tentang kurikulum MTS Ali Maksum. Di MTS Ali Maksum mengembangkan kurikulum dari kurikulum madrasah atau dari kurikulum Departemen Agama secara 100% ya. Jadi tetap menggunakan kurikulum dari Departemen Agama, tapi dipadukan dengan kurikulum kepesantrenan. Jadi ada materi-materi pesantren yang dimasukkan di dalam kegiatan atau proses KBM di madrasah. Jadi tetap menggunakan 100% atau materi-materi yang digunakan oleh pihak Depak, yang diberikan oleh pihak Depak, tapi juga dipadukan dengan kurikulum pesantren. Oke, kemudian maka dari itu terdapat beberapa alokasi jam mata pelajaran atau mapel umum yang dikurangi untuk menambah alokasi mapel kepesantrenan. Jadi nanti ada beberapa materi pelajaran yang dikurangi ya, untuk menunjang atau menambah alokasi waktu di mapel kepesantrenan. Kemudian pada kurikulum MTS Ali Maksum ini menekankan pada kajian Al-Quran dan Al-Hadis ya, kajian Al-Quran dan Al-Hadis dengan penyerapan 3 pilar utama ilmu bahasa Arab. Di ilmu alat bahasa Arab yaitu adalah nahwu, shorof, dan bahasa Arab itu sendiri. Pada pembelajaran di MTS Ali Maksum, materi nahwu dan shorof itu menjadi ilmu yang diharapkan anak dapat menguasai dengan baik, serta nanti pembinaan perilaku di madrasah. Kemudian oleh karena itu terdapat 2 rapot, yaitu rapot umum atau negara dan rapot Arab. Di rapot umum adalah rapot yang sama seperti dengan sekolah-sekolah lain, tapi kalau rapot Arab adalah rapot khusus yang memberikan nilai terutama pada bobot nilai kepesantrenan. Oke. Kemudian di sini kurikulumnya seperti pada sejarah awal madrasah ini berdiri, yaitu madrasah Sanawiyah 6 tahun, maka kurikulum yang ada di Madrasah Sanawiyah Ali Maksum itu berkelanjutan dengan Madrasah Aliyah Ali Maksum. Jadi diharapkan juga nanti adik-adik ketika lulus dari MTS Ali Maksum diharapkan untuk bisa melanjutkan di Madrasah Aliyah Ali Maksum. Oke, kemudian struktur kurikulum di MTS Ali Maksum. Jadi seperti yang saya beritahukan tadi, bahwa mata pelajaran yang ada di MTS Ali Maksum itu sama dengan madrasah pada umumnya, yaitu di sini Al-Quran Hadis, kemudian ada akidah, ada fikih, sejarah kebudayaan Islam, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Arab, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Di sini adalah mapel umum. Kemudian di sini tidak ada sebenarnya ada program mata pelajaran penjaskes dan prakarya. Nanti kegiatan tersebut atau KBM tersebut diganti pada program unggulan atau kegiatan ekstra kurikuler. Oke, kemudian di sini adalah mapel kepesantrenan seperti tadi
salah satu perpaduan antara mapel umum dengan mapel pesantren, ada pengurangan jam, kemudian dialokasikan menjadi pada pelajaran nahwu, kemudian pelajaran shorof, kemudian pelajaran tajwid, alaq mahfudot, dan fikih idhofi, atau di sini menggunakan matan takrib. Di anak-anak di sini nanti ada pelajaran shorof, ya mungkin kalau yang belum pernah mendapatkan pelajaran shorof, yaitu nanti di sini siswa semua diharapkan agar bisa menasrif setiap kata-kata dari bahasa Arab, kemudian tajwid untuk mengerti hukum-hukum bacaan di Al-Quran. Begitu juga dengan ilmu nahwu. Jadi di sini adalah kurikulum pesantren yang menunjang untuk materi-materi kepesantrenan tadi. Jadi ada pengurangan jam dan penambahan jam yang dialokasikan kepada mata pelajaran pesantren. Oke. Kemudian kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran secara garis besar dibagi menjadi 3. Pertama yaitu kegiatan kurikuler. Di sini dilaksanakan pada saat jam pelajaran berlangsung setiap harinya. Jadi pada kegiatan normal kalian nanti akan bertemu dengan Bapak Ibu guru mulai jam 7 di madrasah sampai jam 1 di madrasah, sesuai dengan mapelnya masing-masing setiap harinya kalau dalam keadaan normal sebelum pandemi. Kemudian kalau setelah itu nanti ada kegiatan ekstrakurikuler atau program unggulan. Di sini sudah dijelaskan mungkin sebelumnya oleh pihak dari penyelenggara program unggulan apa aja yang diikuti, apa aja program yang wajib diikuti, dan apa aja program yang menjadi pilihan dari adik-adik semua. Jadi program unggulan ini juga nanti diharapkan adik-adik untuk tetap aktif, karena ini sebagai pengambilan nilai baik nanti pelajaran penjaskes dan pelajaran prakarya. Ya, ini kegiatan ini dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar. Biasanya dilaksanakan sore hari, baik nanti ada yang berkegiatan di madrasah maupun di luar madrasah. Oke. Kemudian nanti setelah itu ada juga namanya musyawarah yang dilaksanakan di madrasah juga, tetapi pada malam hari, yang dibimbing oleh kakak-kakak pembimbing dari asrama dan pihak madrasah. Musyawarah di sini bertujuan untuk mengecek kembali atau belajar kelompok oleh siswa semua di kelasnya masing-masing, untuk bahkan untuk menyiapkan pelajaran di hari selanjutnya. Oke. Kemudian pada pelaksanaan penilaian, pertama ada namanya ulangan harian. Di sini biasanya yang dilangsungkan oleh pihak guru masing-masing. Ulangan harian untuk mengambil nilai sebagai panduan mengambil nilai, ada ulangan harian pertama tadi, kemudian ada ulangan blok, kemudian ada penilaian tengah semester. Jadi dalam tiap semester ada 2 kali, ada 1 kali penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester, dan yang terakhir adalah penilaian akhir tahun. Di sini adik-adik semuanya harus mengikuti kegiatan ini sebagai syarat atau sebagai ketentuan untuk melanjutkan atau istilahnya ke tingkat kelas yang lebih tinggi. Naik atau tidaknya nanti ditentukan ketuntasan dari semua program ini. Jadi adik-adik harus mengikuti ulangan harian, ulangan blok, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Jadi ini nanti nilainya akan dimasukkan kepada nilai rapot sebagai tanda bahwa adik-adik semua telah menyelesaikan kegiatan di semester tersebut atau pada tahun ajaran tersebut. Oke, kemudian selama pandemi pembelajaran di MTS Ali Maksum dilaksanakan secara daring. Adapun jadwalnya seperti ini bisa adik-adik cermati pelajarannya, terutama yang kelas 7. Silahkan dicermati, dipersiapkan jadwalnya, persiapkan buku-bukunya. Dimulai, kalau di sini dimulai pada jam 8 dan diakhiri pada jam setengah 12. Ini jadwal khusus pelajaran jarak jauh atau pelajaran pembelajaran daring. Oke, pada pembelajaran daring dimulai dengan
melalui Google Classroom. Jadi semua info, semua materi itu disampaikan melalui Google Classroom. Nah, mulai Google Classroom yang sudah dibagi per kelasnya masing-masing, dan kode-kode kelas sudah dibagikan melalui grup kelas. Kode untuk memasuki kelas sudah dibagikan. Kemudian melalui media YouTube madrasah. Jadi nanti juga ada beberapa video dari Bapak Ibu guru menerangkan materi, itu diunggah melalui media YouTube madrasah. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan atau kesulitan, bisa dikomunikasikan melalui grup kelas. Jadi di sini semuanya untuk mengirimkan tugas, mendapatkan tugas itu semuanya dilakukan di aplikasi Google Classroom. Jadi ini pembelajaran daring yang dilakukan di MTS Alim. Oh ya, untuk buku-buku di buku paket ini sudah ada di Google Classroom semua. Jadi sudah, silahkan Bapak adik-adik semua dapat mengunduhnya di kolom buku paket. Nah, itu ada buku paket. Tapi kalau untuk nanti ketika pembelajaran normal, nanti akan dipinjamkan atau dibagikan oleh pihak madrasah. Oke, mungkin itu dari saya untuk orientasi kegiatan belajar mengajar di MTS Ali Maksum. Semoga sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.